Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Telutizen? Kami dari segenap tim dan kru dari Telyu Talk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Telutizen yang menjalankannya. Semoga lancar ibadah puasanya sampai akhir nanti. Berkah selalu pokoknya ya. Dan sekarang kembali lagi bersama saya Amara Nufa dalam Telyu Talk tentunya. Dan Telutizen, seperti yang kita ketahui ya, COVID-19 ini sudah hampir 1 tahunan ya, udah lebih bahkan ya, sudah ada di dunia termasuk di Indonesia. Dan tentunya banyak sekali penanggulangan yang coba untuk dilakukan juga tentunya ya, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya dengan teknologi ya. Dan tentunya Telutizen untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui, Telkom University berhasil menciptakan Autonomous UVC Mobile Robot atau AUMR, yaitu alat untuk mensterilisasi ruangan isolasi dari pasien COVID-19, dan Dentist Protective atau Denpro yang merupakan alat untuk membantu dokter gigi agar tidak terpapar COVID-19. Nah, di tahun ini Telkom University juga membuat inovasi terbaru lagi. Ini terbaik banget dan sudah terlihat di sini, yaitu robotnya bernama Dokter Representatif atau disingkat Dokter. Oke, dan di samping Ama sudah ada narasumber kita, ada Mas Firman dan juga Mas Adnan ya. Untuk kepala suhunya yang membuat robot ini siapa? Kepala suhu gimana nih? Ketuanya gitu ya, yang menggagas juga mungkin, atau yang memimpin pembuatan proyek robot ini? Dari tim dosennya. Oke. Tim dosen dari Telkom University juga. Oke. Dari fakultas? Teknik elektro. Oke, baik. Etika juga. Oke, kolaborasi ya. Kolaborasi. Kalau Mas Firman dengan Mas Adnan? Iya. Sebagai tim apanya nih, kalau boleh tahu? Tim elektronika dan sistem dari dokternya. Oke, tapi Mas Adnan sama Mas Firman sudah kerja di BTP? Di startup. Oh, di startupnya. Ya, startup di BTP-nya. Oke, baik. Yang mengerjakan ini jadi startupnya gitu. Oke, baik. Udah cukup lama ya kalian bekerja di BTP ya? Ya, lumayan ya. Dan boleh diceritakan sedikit nih Mas tentang Dopre ini, seperti apa robot ini, seperti apa cara kerjanya mungkin, dan lain-lainnya. Oke, boleh. Mungkin saya manggilnya teteh, mbak, ibu, atau apa gitu. Sis, ya. sis, mbak, ama boleh, atau ama juga boleh sih sebenarnya, bebas semua. Teteh aja kali. Boleh. Sundanis banget gitu. Oh, siap, boleh. Jadi gini, awal digagas oleh tim dosen FTE dan FIK itu untuk membuat sebuah robot yang nantinya dia akan menjadi pengganti kalau ada pasien diisolasi di ruang isolasi, otomatis kan harus ada yang namanya kontrol, terus pengecekan. Kalau misalkan dokter langsung kan otomatis dia harus pakai APD untuk melindungi dari infeksi kan, seperti itu. Nah, kenapa kita rancang untuk membuat Dopre ini? Itu untuk mencegah Pak dokter atau suster atau perawat kalau melakukan pengecekan itu mereka terlindungi dari infeksi. Betul. Kayak seperti itu. Nah, jadi dengan adanya Dopre ini yang tadinya pengecekan dilakukan secara manual oleh dokter, perawat, itu kita bisa ganti menggunakan robot. Oke. Ya, jadi biar lebih aman aja gitu kan. Oke, jadi nggak ada kontak fisik nggak ada secara kontak langsung fisik ya. Secara langsung. Baik. Jadi robotnya digerakkan dari jarak jauh dengan si pasien di ruang isolasi terpisah dan perawat juga di ruang kontrol terpisah gitu. Ruang operator gitu. Ya. Oke. Jadi untuk alasannya sendiri tentunya biar nggak kontak langsung dengan pasien ya, antara dokter dan juga mengurangi penyebaran COVID-19 tentunya ya. Nah, kalau untuk awal mula atau latar belakang pembuatan robot Dopre ini seperti apa, Kang? Ya itu tadi gara-gara kita melihat waktu tahun 2020 kemarin kan kita bisa lihat aja kayak dari segala aspek kehidupan kita itu benar-benar terpengaruhi oleh COVID ya. Betul. Kayak gitu. Jadi gimana caranya biar kita sebagai engineer itu melakukan sebuah inovasi untuk membantu Indonesia itu pulih lagi gitu dari COVID ya. Amin. Semoga tahun ini bebas ya. Amin ya Allah. Oh gitu. Nah, jadi
kita mikir gimana biar kita bisa membantu tenaga medis. Nah, lahirlah setelah itu dokter. Oke, ini dibuat dan digagas dulu deh. Kapan mulainya? Digagasnya sebenarnya itu bareng dengan robot AUMR. Oh, udah dari tahun lalu ya? Iya, udah dari tahun lalu seperti itu. Dan masih dalam tahap-tahap pengembangan selama setahun. Dan akhirnya jadilah sekarang seperti itu. Iya ya. Udah ada berapa unit yang dibuat? Kau boleh tahu? Boleh. Kalau sekarang masih ada 5, yang baru benar jadi baru 1 yang ini. Yang ini ya? Oke. Kalau yang 2 di belakangnya masih prototype aja ya. Oke. Jadi bisa dilihat mungkin sama televisi juga. Untuk yang abu-abu itu masih dasar banget ya Kang ya berarti ya. Yang tengah udah mulai tapi belum ada sistem dalam. Belum ada sistem dalamnya, jadi masih mati aja gitu ya. Oke, hanya satu ini aja ya yang sudah berfungsi. Oke, baik. Nah, kalau untuk tim sendiri nih, selain ada Mas Firman dan juga Mas Adnan, ada berapa orang lagi di belakangnya? Ada siapa aja, boleh disebutin mungkin? Biar televisi juga tahu. Boleh, silakan. Ada dari tim kita juga, disebutin semua atau? Boleh, ada berapa orang juga boleh? Berapa orang? Mungkin ada kurang lebih dari 10 orang lah. Oh, 10 orang ya. Oke. Kalau untuk dari dosennya, tadi ada Bapak siapa mungkin? Pak Angga. Oke. Terus Pak Irwan, Pak Azal. Banyak lah ya. Iya, banyak lah. Nanti di absen ya jadinya ya. Jadi salah satunya itu ya Pak Angga juga ya. Oke, berarti ini emang kerja tim bareng-bareng gitu ya. Dari tahun lalu dan akhirnya selesai kapan nih? Bulan kemarin. Baru-baru banget ya. Oke, baiklah. Ini ngecat siapa Pak? Tukang itu. Oh, ada khusus ya. Oke, baik. Kirain sama Mas Adnan gitu ngecat sendiri gitu juga ya. Oke. Tapi aku juga pengen tahu Mas Adnan kebagian bikin sistemnya atau gimana? Bagian desain mekaniknya yang bagian dalamnya. Oke, desain mekaniknya. Oke, kalau Mas Firman kebagian apanya? Saya transfer aja kayaknya sih. Transfer aja. Enggak bohong. Nunjukin gimana cara-caranya gitu. Mungkin saya lebih tepatnya kayak yang lebih mengatur gitulah. Oke. Koordinasi dengan semuanya seperti itu. Saya juga emang kalau dimasukin juga seperti tim riset, elektronika dan sistemnya juga. Oke. Cara kerjanya nih Mas, boleh dijelaskan mungkin sama Mas Adnan atau Mas Firman? Oh iya boleh. Kalau cara kerjanya tuh kayak yang dijelasin sama Firman, cara kerjanya tuh kayak kita bisa kontrol pasien dari jarak jauh gitu, dari LCD ini, dan bisa dikendalikan pakai remote juga. Ini ya, remote controlnya, oke. Itu manual, ada otomatisnya juga, dia bisa ngikutin garis. Oh, ada lainnya dibuat. Tapi paling buat dulu, dan mau kemana dia. Oh, oke. Untuk jaraknya sendiri ini berapa jauh? Kaget ya? Kaget ya? Dia emang random ya gerakannya ya, mohon maaf ya. Oke, kalau untuk remote controlnya sendiri jaraknya berapa jauh? Itu 1 km tapi tanpa halang. Oh, tanpa halang. Berarti di lapangan gitu 1 km. Pintu ke pintu gini nggak bisa ya? Bisa, ada masih pintu. bisa. Oh, masih bisa. Asal jangan tembok mungkin ya. Tembok masih bisa juga Oh, masih bisa. Jadi menghalanginya apa? Ya kalau nggak menghalangi 1 kilo ya mungkin kalau ada halangan mungkin berkurang lagi. Oh, oke. Dulu kita juga pernah nguji remote ini di Wisma Atlet juga waktu AUMR itu memang dapatnya sekitar 1 kiloan dengan banyak ruangan, tembok, pintu, jendela itu ternyata memang masih bisa. Tapi aman ya berarti ya. Oke. Satu lantai juga masih bisa, cuma kalau udah 2 atau 3 multi level lantai itu agak sulit ya. Oke, kalau 1 lantai masih bisa ya. Oke. Nah, kalau untuk produk ini sendiri apakah siap untuk diimplementasikan di rumah sakit nih Mas? Atau misalnya kalau belum, ada apa aja yang kurangnya gitu dari Doper ini? Kalau dari hasilnya ini dia sekitar 80-90 ya. Mungkin ini hanya kurang untuk sertifikasinya dulu. Jadi sebelum kita mau implementasikan rencana, kita mau bawa ke lembaga sertifikasi dulu untuk melakukan pengecekan dari kualitas, dari fungsi, dan yang menunjang untuk robot ini seperti itu. Setelah itu beres, rencananya kita baru akan implementasikan di ini Poliklinik Peri juga. Oke. Jadi sejauh ini masih dicoba di mana Mas? Di sekitar sini aja. Sekitaran sini dulu ya. Sebelum kita bawa keluar kan kita otomatis harus persiapan dulu kan biar mantap, bagus.
kayak gitu. Lebih layak lagi Iya, juga lebih ya layak untuk lagi. ke pasaran juga. Oke, baik. Tapi tadi juga udah dicoba di Wisma Atlet juga ya sebetulnya ya. Itu remote maksudnya. Oh, remote-nya doang. Iya. Oh, jaraknya doang ya. Iya. Karena ini belum dibikin ya. Iya. Oke, baik. Tapi untuk jarak jauhnya gitu ya. Oke, masih udah bisa sejauh 1 kilometer itu ya. Oke, terakhir nih Mas, apa harapan dari diciptakannya robot Doper ini? Oke. Ini Mas Adnan boleh Mas Firman silakan. Muswit. Oke, kalau dari harapan kaminya ini yang pertama ya sebagai seorang engineer kita bisa membantu dalam penanggulangan COVID di Indonesia, membantu tenaga medis di rumah sakit untuk melakukan ya tugasnya ya dengan kita ciptakan sebuah teknologi. Jadi kita harapannya itu bisa melindungi dokter atau perawat yang ketika melakukan medical check up ke pasien yang contagious gitu ya, maksudnya ya di apa namanya ruang isolasi itu mereka aman gitu. Oke. Seperti itu. Amin amin, dan mudah-mudahan bisa segera dipasarkan Amin, juga amin. ya, agar penyebaran COVID-19 ini juga cepat terhenti gitu ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin dari Mas Andan sama Mas Firman? Sudah cukup? Oke, baik. Nanti juga kita akan menayangkan bagaimana cara kerjanya. Nanti Bapak jalan-jalan juga ya. Dilihat aja pokoknya sama Telvision. Dan jangan kemana-mana, karena Amaranova masih bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Siapakah nanti? Ditunggu aja Telvision. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Firman Agung Nugroho. Di sini adalah saya sebagai tim riset dari dokter representatif. Dan saya Adnan Salil Saputra sebagai tim riset juga. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa fitur dan cara kerja dari robot Doper ini. Mungkin sebagai pengenalan dulu, jadi Doper ini adalah robot untuk pengganti dokter ketika melakukan medical check up kepada pasien yang berada di ruang isolasi. Yang awalnya dari dokter itu ke ruang isolasi dengan menggunakan APD, kita ubah menjadi robot yang bergerak langsung ke ruang isolasi dengan dikendalikan oleh operator di ruang terpisah. Oke, mungkin dari fitur-fiturnya. Dari fitur-fiturnya terdapat di koper ini, terdapat isinya stetoskop sebagai buat detak jantung, tensimeter, dan oximeter sebagai kadar oksigen dalam darahnya, dan thermal kamera sebagai cek suhu. Oke, selain itu, kalau dari fitur robotnya itu dia di sini dilengkapi dengan bracket tab. Tab ini dia berfungsi sebagai video conference antara pasien dengan dokter. Jadi mereka saling berkomunikasi melalui conference online seperti itu. Kemudian di bawah ini dilengkapi dengan beberapa sensor obstacle avoidance yang berfungsi untuk melindungi ketika si robot bergerak dan ada halangan, dia akan berhenti gitu. Jadi untuk melindungi pergerakan robot. Kemudian di sini ada kamera juga nih untuk pengendali jarak jauhnya. Selain itu juga ada mode autonomous, itu menggunakan magnetic line. Jadi ketika ada jalur garis magnet, itu robot dia bisa mengenali jalurnya dan akan bergerak berdasarkan garis tersebut. Seperti itu.